Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak yang Bapak sayangi. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Bapak harap kalian dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terpenting adalah di masa pandemi ini kita selalu mencuci tangan, menjaga jarak pada saat di luar rumah, dan selalu menggunakan masker. Baik, anak-anak yang Bapak sayangi, pada pagi hari ini kita akan mempelajari mengenai tanaman pangan yang sebelumnya kita sudah belajar mengenai apa sih itu tanaman pangan. Setelah kita sama-sama mengetahui mengenai jenis tanaman pangan dan syarat tumbuh tanaman pangan, kali ini kita akan membahas mengenai satu sistem tanam padi, yaitu sistem SRI, dan berikut penjelasannya. System of Rice Intensification atau yang biasa kita kenal dengan sistem SRI pertama kali ditemukan di Madagaskar pada tahun 1983 hingga 1984 oleh F.R. Henry Delaunay S.J. SRI menjadi terkenal di dunia melalui upaya Norman Uphoff atau Direktur CII-FAD Cornell International Institution for Food, Agriculture and Development pada tahun 1987. Uphoff mengadakan presentasi SRI di Indonesia. Dengan adanya ini, mulailah perkembangan pengenalan sistem SRI di Indonesia. Keunggulan metode SRI. Yang pertama adalah tanaman hemat air. Selama pertumbuhan dari mulai tanam sampai panen, pemberian air maksimal hanya 2 cm. Paling baik macak-macak sekitar 5 mm dan ada periode pengeringan sampai tanah retak. Yang kedua, hemat biaya. Hanya butuh benih 5 kg per hektar, tidak memerlukan biaya pencabutan bibit, tidak memerlukan biaya pindah bibit, dan juga tenaga tanam kurang. Yang ketiga adalah hemat waktu. Ditanam bibit muda 5 sampai dengan 12 hari setelah semai dan waktu panen akan lebih awal. Keempat, produksi meningkat, di beberapa tempat mencapai 11 ton per hektar, bahkan lebih. Dan yang terakhir, ramah lingkungan. Tidak menggunakan bahan kimia dan digantikan dengan pupuk organik seperti kompos, kandang, dan mikroorganisme lokal. Anak-anak yang Bapak sayangi, berikut adalah teknik budidaya tanaman padi SRI. Yang pertama adalah penyiapan benih, penebaran benih, pengolahan tanah, pemupukan, penanaman, pemeliharaan, dan panen. Berikut penjelasannya. Penyiapan benih. Pilih benih yang tenggelam dalam air garam, kemudian bersihkan benih dengan air hingga sisa air garam hilang. Rendam benih dalam air selama 12 jam, kemudian buang airnya dan masukkan benih basah tersebut ke dalam karung goni atau kain kaos. Biarkan selama 24 sampai dengan 48 jam. Pada waktu tersebut, akar akan mulai muncul keluar dari kulit gabah dan benih akan siap disemai. Penebaran benih. Benih ditebar merata di persemaian. Akan lebih baik penebaran dilakukan pada sore hari. Tebarkan jerami di atas benih yang sudah ditebar sehingga membentuk lapisan tipis untuk menghindari benih dimakan burung atau semut. Jerami diambil setelah kecambah mulai tumbuh. Tergantung kepada kebutuhan, penyiraman harus dilakukan setiap hari sebanyak 2 kali, pagi dan sore. Penyiraman dilakukan dengan perlahan dengan mengendalikan aliran air menggunakan tangan atau dengan alat siram sehingga benih tidak terbawa air. Kemudian benih siap tanam pada umur 8 sampai dengan 10 hari setelah disemai. Pengolahan tanah. Pengolahan tanah untuk tanaman padi metode SRI tidak berbeda dengan cara pengolahan tanah untuk tanam padi cara konvensional. Pengolahan tanah dilakukan 2 minggu sebelum tanam dengan menggunakan traktor tangan sampai terbentuk struktur lumpur. Permukaan tanah diratakan untuk mempermudah mengontrol dan mengendalikan air. Proses menatarkan dan menandai sebaiknya selesai sehari sebelum penanaman. Pemupukan. Pemupukan diarahkan kepada perbaikan tanah seperti tekstur dan struktur tanah. Pemupukan di sini diharapkan dapat mengembalikan unsur hara yang hilang akibat pemanenan atau faktor lain.
Rekomendasi pupuk kompos pada sistem tadi ditawarkan 10 ton per hektar. Penanaman bibit. Bibit yang berumur sekitar 8 sampai dengan 12 hari sudah siap untuk dipindahkan ke sawah utama. Pengembalian dilakukan dengan hati-hati dengan cara dikeduk dengan tanahnya dengan kedalaman sekitar 10 cm. Bibit dibawa ke tempat penanaman menggunakan wadah seperti pelepah pisang atau bambu. Pemindahan harus dilakukan secara tepat dan cepat dalam waktu sekitar setengah jam untuk mengurangi trauma dan shock pada tanaman. Bibit ditanam dengan dangkal sehingga dapat dilakukan dengan cepat. Satu bibit dengan tanahnya ditanamkan dengan jari telunjuk dan jempol di perpotongan garis tanda. Pada awalnya diperlakukan 10 sampai dengan 15 orang untuk menanam seluas 0,5 hektar. Bila sudah terlatih, jumlah penanaman akan berkurang. Pemeliharaan. Sistem tanam padi metode seri tidak membutuhkan genangan air yang terus-menerus. Cukup dengan kondisi tanah yang basah atau macak-macak. Penggenangan hanya untuk mempermudah pemeliharaan saja. Pada umur 1 sampai dengan 10 hari setelah tanam, tanaman padi digenangi air dengan ketinggian rata-rata 1 cm. Pada umur 10 hari dilakukan penyiangan. Setelah dilakukan penyiangan, tanaman tidak digenangi. Bila dibutuhkan penyiangan berikutnya, maka 2 hari menjelang penyiangan tanaman digenangi. Pada saat tanaman berbunga, tanaman digenangi, dan setelah padi matang susu, tanaman tidak digenangi kembali sampai panen. Berikutnya adalah panen. 3-4 minggu sebelum panen atau selambat-lambatnya 15 hari sebelum panen, pengaren tidak dilakukan dan sawah dibiarkan kering. Petani harus siap melakukan panen pada saat padi matang ketika masih berwarna hijau. Kebanyakan panen dilakukan terlambat. Petani lebih memandang kepada mulai berubahnya warna padi daripada kekerasan biji padi. Panen dilakukan sekitar 100 hari setelah penanaman, tergantung dari jenis varietas padi yang ditanam. Demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.